بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Bahagian keempat dari kitab ini tentang adab seorang penuntut ilmu, yaitu dawamul muraqabah. Dawam artinya selalu. Al-muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah. At-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fis sirri wal alani. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu berhias diri dengan selalu merasa diawasi oleh Allah fis sirri wal alan, baik dalam kesendirian maupun di khalayak ramai. Sa'iran ila rabbika bainal khaufi war raja. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggabungkan dua sifat. Pertama, sifat khauf, rasa takut, dan juga ar-raja, digandengkan dengan sifat harap. Fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'iri. Dua sifat ini, rasa takut dan penuh harap, bagi seorang muslim ibaratkan dua sayap bagi seekor burung. Manakala burung itu satunya rusak sayapnya, maka dia tidak dapat terbang. Ketika seorang muslim satu ditinggalkan, tidak punya rasa takut, maka hidupnya akan menjadi-jadi. Atau seorang muslim tidak memiliki rasa harap kepada Allah, maka jadilah ia manusia yang putus asa. Hendaknya dua ini selalu menyertai kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita berharap kepada Allah agar ibadah kita diterima dan juga dibarengi rasa takut. Jangan-jangan Allah tolak ibadah kita. Kita takut kepada Allah bahwa timbangan kebaikan kita ini sedikit. Lalu kita barengi berharap kepada Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dengan sedikitnya kebaikan yang kita lakukan. Dua rukun ibadah yang biasa disebutkan oleh para ulama. Fa'aqbil 'ala Allahi bikulliyatik. Hendaknya menuju kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, seluruh raga. Wal yamtali qalbuka bimahabbatihi. Isilah hati. Hendaknya penuhi hati ini dengan cinta kepada Allah. Walisanuka bidzikrihi. Dan penuhi lisan kita dengan mengingat Allah. Lisan ini kalau kita tidak gunakan untuk yang baik, pasti digunakan untuk yang jahat. Kalau tidak mengingat Allah, dia akan berbicara yang tidak diridhoi Allah. Atau paling kurang, lisan itu akan digunakan kepada yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan yang sia-sia. Yang sia-sia itu dapat hisab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan tentang firman Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tidak tinggalkan yang besar, tidak juga tinggalkan yang kecil, kecuali semua dicatat.
Kata Ibnu Abbas, yang besar itu tawa. Tawa kita pun masuk dalam catatan. Yang kecil itu senyuman. Senyuman pun masuk dalam catatan. Apa latar belakangnya senyum? Dia ingin mengejek orang, masuk catatan. Kenapa dia tertawa? Merendahkan orang, masuk dalam catatan. Kenapa dia senyum? Karena mengamalkan hadis tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah, maka senyumnya menjadi ibadah. Masuk catatan kebaikan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang disukai. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, wal istibsyari wal farahi was sururi bi ahkamihi wa hikamihi subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang muslim, seorang penuntut ilmu senang, bahagia, gembira dengan hukum-hukum Allah. Ketika Allah perintahkan satu perintah, Allah larang satu larangan, dia senang dengan perintah Allah itu. Dia senang dengan larangan Allah itu. Bukan sebaliknya. Ketika ada aturan Allah mengatur hidupnya, dia pun menggerutu. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Allah perintahkan salat, dia senang perintah Allah. Allah haramkan riba, dia senang dengan pengharaman Allah. Semua yang Allah perintah dan yang Allah larang mendatangkan kebaikan atau menghindarkan kerusakan. Hikmah, semua perintah Allah ataupun larangan Allah tidak terlepas dari dua itu. Mendatangkan kebaikan kepada manusia atau menghindarkan kerusakan dari manusia. Allah larang minum khamar untuk menghindarkan kerusakan. Allah larang kezaliman. Karena al-zulmu zulumati yaumil qiyamah. Kezaliman itu menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Baik zalim terhadap diri sendiri, lebih-lebih lagi zalim terhadap orang lain. Semua yang Allah larang kebaikan untuk manusia agar terhindar daripada kerusakan-kerusakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang tulisan-tulisan di atas, beliau katakan inna min thamarati khasyatillah dawamul muraqabati lillahi wa kamaliha. Sesungguhnya di antara buah rasa takut kepada Allah itu adalah adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah. Pada bahagian yang ketiga pertemuan lalu, kita diminta untuk selalu khasyah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang dibangun karena ilmu dan pengagungan kepada Allah, yang membedakan dengan khauf. Kalau khauf itu belum tentu yang ditakuti itu agung, tapi karena disebabkan oleh orang yang takut itu dhaif, maka disebut dengan khauf. Sedangkan khasyah karena keagungan orang yang ditakuti. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah itulah para ulama. Dan kita telah sebutkan juga pertemuan yang lalu, para ulama yang benar-benar karena Allah, ulamaul akhirah, ulama akhirat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, mereka yang tidak basa-basi dengan kezaliman. Mereka tidak basa-basi dengan kebatilan. Yang hak dikatakannya hak, walaupun itu pahit. Sebagaimana pernyataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Mungkin kita akan disakiti, mungkin kita akan dimutasi,
mungkin kita akan dikucilkan, atau bisa saja kita dihilangkan nyawanya. Ulama akhirat kata Ibnu Qudamah bukan tipenya basa-basi. Asal bos senang, asal tetap diundang, tidak. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah menukilkan pernyataan Sa'id Ibnul Musayyab atau Ibnul Musayyib, jenis ulama yang basa-basi, yang cinta dunia, disebutkan fahdharu minhu, hindari model ulama seperti itu, fa innahu lissun, karena itu adalah pencuri. Sidang jemaah sekalian, rasa takut yang berbuah kepada muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, inilah semestinya yang selalu kita tanamkan. Kita tanamkan pada diri kita, anak keturunan kita, keluarga, masyarakat. Jika ini ada, maka aman dunia. Berkurang fungsi daripada lampu merah di jalan-jalan itu. Orang tak berani melanggar lampu merah karena dia merasa Allah mengawasi, walaupun tidak ada polisi di situ. Orang tidak berani buang sampah di tengah jalan karena dia merasa diawasi oleh Allah. Kita lihat bagaimana Yusuf alaihissalam. Ini sering-sering kita ulang. Ketika digoda oleh seorang wanita cantik, zatu mansibin, memiliki kedudukan, dalam ruangan tertutup. Ajakan itu dari perempuan, bukan dari dia. Bukan Yusuf yang menggoda, tapi perempuan itu. Hai talak, mari kemari. Yusuf alaihissalam menjawab panggilan itu dengan ucapan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yusuf merasa diawasi oleh Allah. Inilah disebut dengan muraqabatullah. Kalau hanya takutnya kepada tuannya, suami dari wanita itu, suami wanita itu tidak ada di rumah. Rumah tertutup, terkunci, berdua saja. Maka jika saat hilang sifat muraqabatullah, seakan-akan Allah tidak ada lagi dalam hidup kita, bebas hidup. Masuk ke kamar, kunci kamar, ambil HP, bebas buka apa saja. Hilang muraqabatullah. Dan ini juga yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, pada pertemuan lalu juga sudah kita bacakan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Dia malu berbuat dosa karena dilihat oleh orang, tapi leluasa dia berbuat dosa di saat dia bersendirian. Tidak malu dengan Allah. Hilang muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika seorang anak kecil diuji oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anak kecil yang sedang mengembala kambing, jualah 1 ekor kambing kamu kepada saya. Kata anak kecil ini, tidak mungkin, ini bukan milik saya, ini ada tuannya. Umar ingin menguji bagaimana muraqabatullah anak kecil ini. Wahai anak kecil, tuanmu tidak melihat, katakan saja nanti dimakan oleh serigala. Kata anak kecil ini, benar, pemilik kambing tidak melihat. Aina Allah? Di mana Allah? Seorang wanita, gadis, ketika diajarkan oleh ibunya untuk mencampurkan air dengan susu, ibunya menyarankan karena kekurangan dana, wahai anakku, campurlah susu kita dengan air supaya bisa dijual dengan harga lebih murah. Kata gadis ini, wahai ibunda, telah dilarang oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mencampurkan air dengan susu. Anakku, Umar tidak melihat, dia tidak mengetahui, campurkan saja. Keluarlah sifat muraqabatullah dari gadis mulia ini. Takut kepada Allah. Benar Umar ibn Khattab tidak melihat, tapi Tuhannya Umar ibn Khattab mengetahui perbuatan kita.
Inilah yang perlu kita tanamkan, wahai kaum muslimin. Sehingga di mana dan kapan pun kita berada tidak akan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak dilihat oleh atasan kita, tidak dilihat oleh orang tua kita, tidak dilihat oleh dosen guru kita, tidak dilihat oleh manusia. Tapi kita takut kepada Allah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mengetahui alimul ghaib wa syahadah. Allah Maha mengetahui yang ghaib, yang tidak tampak dan yang kelihatan. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa bahkan yang ada di hati kita masing-masing. Sebelum kita melakukan sesuatu yang terbetik dalam hati, Allah sudah tahu. Inilah yang kita tanamkan. Muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Di mana dan kapanpun tingkah laku kita, tindak tanduk kita, ucapan kita akan terkontrol. Sebaliknya, kalau hilanglah satu ini, hilang merasa diawasi oleh Allah, maka kerusakan demi kerusakan akan terjadi dalam kehidupan ini. Semoga Allah jadikan kita penerus-penerusnya Yusuf alaihissalam. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita, masyarakat kita sebagaimana anak kecil yang diuji oleh Umar ibn Khattab, sebagaimana gadis mulia yang dalam ceritanya gadis ini nanti menjadi menantu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tinggal 1 menit lagi kita gunakan untuk berwudu. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.